Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yayang Aizrina dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7. Video kali ini saya mau menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Dan ya, langsung aja yang pertama itu ada pengertian administrasi. Nah, jadi pengertian administrasi itu terbagi dari dua macam. Yang pertama itu administrasi secara luas pengertiannya, yang kedua itu pengertian administrasi secara sempit. Nah, yang mau dijelasin di belakang ini itu ada dua macam pengertian administrasi. Yang pertama secara luas dan secara sempit. Kalau yang secara luasnya yaitu pengelolaan satuan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan kepramukaan. Jadi, dalam kegiatan kepramukaan itu kita harus bisa mengelola dulu. Kalau kita mau mengelola, kita harus berencana. Apa yang harus kita rencanakan untuk mengorganisasikannya, kemudian kita laksanakan dan kita kendalikan. Jadi tahap pertamanya itu adalah perencanaan. Nah, kalau kita sudah bisa berencana, kita harus mengorganisasikannya, kemudian kita laksanakan. Dalam melaksanakannya itu kita perlu mengendalikannya agar kegiatan kepramukaan yang kita lakukan itu terjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke, kemudian administrasi dalam pengertian secara sempit itu yaitu mempunyai peran yang sangat penting dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya ketika kita ingin melakukan kegiatan itu dengan tujuan yang ingin dicapai, maka kita harus melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaannya itu dengan baik sehingga tercapailah tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Kemudian itu administrasi dalam arti sempit ini memiliki tata usaha satuan perlu tertata. Nah, jadi perlu tertata, teratur, tertib, dan penentuan arahnya, perencanaan dan pelaksanaannya terkendali, serta penentuan langkah-langkah lanjutannya. Jadi, dalam arti sempit ini lebih disempitkan lagi bahwasanya perencanaannya itu harus secara tertata, tersusun, dan teratur, tertib, sehingga penentuan arah perencanaannya dapat dikendalikan dan dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya, gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh administrasi satuan penegak yang saya sebutkan. Ada yang namanya papan nama gugus depan, papan struktur organisasi gudep, buku registrasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, buku referensi, buku daftar anggota di setiap bulan, buku inventaris satuan, buku iuran, dan banyak lagi. Ada beberapa. Namun, selain buku-buku yang saya sebutin tadi, boleh menambahkan macam buku administrasi lain yang dianggap perlu dan menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada demi lancar dan tertibnya administrasi setahun atau satuannya, atau dapat dilihat di PP nomor 041 tahun 1995. Jadi ada di peraturan perundang-undangan nomor 041 1995. Jadi itu sesuai dengan buku administrasi yang kita perlukan kalau memang mau menambahkan atau membuat laporan lain sesuai yang dibutuhkan. Kemudian next, administrasi surat menyurat. Nah, dalam administrasi surat menyurat ini ada dua macam pengertian sama seperti yang tadi, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Saya akan jelaskan yang dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas adalah semua pekerjaan, kegiatan, dan usaha-usaha pembinaan di dalam organisasi gerakan pramuka. Jadi, dalam arti luasnya ini semua kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di dalam organisasi tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam administrasi surat menyurat. Kemudian dalam administrasi arti sempitnya atau terbatas ialah meliputi penataan, penertiban secara tertulis, dan ketentuan, yaitu kegiatan-kegiatan yang disebut
tata usaha dalam gugus depan gerakan pramuka. Nah, jadi kalau dalam arti sempitnya ini lebih memperinci atau membuat penataan dalam penertiban yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk itu administrasi pramuka ini ada penggolongan administrasinya. Nah, di sini ada yang pertama itu catatan, laporan, yang kedua, yang ketiga itu perencanaan, rencana dan program, yang keempat itu keputusan, dan yang kelima itu surat menyurat. Nah, untuk itu ada juga fungsi dari administrasi surat menyurat. Ada yang dinamakan untuk melaksanakan pengawasan. Di sini saya cuma membuat pengawasan. Nah, pengawasan itu seperti apa? Kita melakukan pengawasan untuk semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan yang tetap. Nah, jadi untuk itu yang kedua ada yang dibilang sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Nah, jadi administrasi itu berfungsi dalam dua macam. Ada yang disebut dengan pengawasan dan pedoman. Nah, masing-masing sudah saya jelaskan. Kemudian, masuk ke dalam pengertian surat menyurat. Dalam pengertian surat menyurat, surat itu adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Jadi, surat itu berfungsi untuk menyampaikan berita, baik berita informasi secara untuk pemberitahuan, pernyataan, permintaan, ataupun lain-lain, dan surat itu diajukan kepada pihak lain. Jadi, surat itu berfungsi untuk menyampaikan berita. Dan kemudian, surat menyurat adalah kegiatan pengendalian arus berita baik tertulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, laporan, perencanaan atau program, dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan, penambahan kekurangan-kekurangan atau perubahan-perubahan. Nah, di dalam surat menyurat ini lebih signifikan. Maksudnya, dalam surat menyurat dikatakan ada kegiatan pengendalian berita baik tertulis maupun lisan. Jadi berita itu tidak asal dibuat karena ada yang namanya peraturan dalam menulis surat menyurat. Nah, untuk itu kegiatan surat menyurat harus dikendalikan secara baik untuk perencanaan atau program yang mungkin dapat berubah-ubah gitu. Kemudian surat menyurat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada surat masuk dan yang kedua ada surat keluar. Pertama, surat masuk. Surat masuk adalah semua tulisan-tulisan dan berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain. Jadi biasanya surat masuk ini surat yang dikirim dari pihak lain untuk kita. Nah, biasanya surat-surat yang dikirim itu adalah berupa berita, pernyataan, atau informasi-informasi yang penting lainnya. Kemudian yang kedua adalah surat keluar. Sebaliknya, surat keluar adalah tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi lain. Jadi, tulisan-tulisan ini kita yang mengirim kepada instansi-instansi atau pihak lain. Biasanya tulisan ini berisikan tentang berita, informasi yang penting atau untuk membuat kegiatan-kegiatan gitu. Nah, kemudian ada cara penomoran surat. Jadi, membuat surat itu tidak asal-asalan. Nah, ada cara untuk membuat surat, terutama harus ada menggunakan penomoran surat. Yang pertama itu dalam penomoran surat ada yang namanya nomor urut surat keluar. Jadi, dalam membuat surat kita harus membuat itu udah surat yang keberapa keluar. Nah, misalnya surat yang ke-100 kita buat dalam nomor surat itu nomor surat keluar surat yang ke-100 gitu. Tapi dalam bentuk angka aja ya. Kemudian ada yang kedua kode kuartir. Nah, kalau dalam kepramukaan kita harus
mencantumkan kode kuartirnya. Dan yang ketiga, kode bidang atau gusdemnya harus dicantumkan juga untuk membuat surat. Nah, kemudian distribusi pengiriman surat harus sesuai dengan alamat yang dicantumkan, baik alamat kepada maupun tembusan. Jadi, dalam membuat surat ini, kita harus mencantumkan alamat yang mau kita tuju dan tembusannya untuk ke siapa aja. Kemudian, yang kelima, susunan surat juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian kepala surat, isi, dan penutup. Nah, saya akan jelasin satu persatu dari mulai kepala surat. Nah, dalam kepala surat ini ada beberapa bagian penting yang harus ditulis di dalam surat. Yang pertama itu nama organisasi atau kesatuannya. Kemudian, yang kedua, tempat, tanggal, dan bulan serta tahunnya. Kemudian yang ketiga, nomor suratnya. Yang keempat, klasifikasi atau sifat suratnya itu seperti apa. Kemudian yang kelima, lampiran dan perihal atau halnya. Kemudian alamat, up-nya itu untuk perhatian apabila perlu dilakukan atau apabila perlu ditulis. Dan isi surat itu ada beberapa bagian juga. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua uraian, yang ketiga kalimat penutup. Nah, kalau dalam isi surat ini, pendahuluan biasanya kata-kata pembukanya Assalamualaikum, puji dan syukur itu biasanya tercantum dalam kalimat pembuka. Tapi itu singkat ya, tidak panjang-panjang. Kemudian ada yang namanya uraian atau maksud. Jadi di situ dijelaskan apa tujuan kita dalam membuat surat, informasi apa yang harus kita berikan kepada penerima surat yang membacanya. Kemudian ada kalimat penutup. Kalimat penutup biasanya demikian surat ini saya sampaikan untuk memberitahu gini, gitulah, dan sebagainya. Kemudian untuk penutup suratnya itu biasanya ada beberapa bagian, ada nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat, cap atau stempel, dan tembusannya. Jadi harus kita cantumkan nama pejabatnya, tanda tangan mereka, nama capnya atau stempelnya. Jadi biasanya dalam organisasi atau membuat surat resmi atau formal itu perlu dicantumkan agar surat itu bersifat formal atau itu memang surat yang dilakukan atau dibuat dengan menyampaikan berita yang benar-benar harus disampaikan pada penerimanya. Baik, sekian dari penjelasan video administrasi kepramukaannya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.